Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joy Grace Bestari Simamora. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B dengan akhiran NIM 73. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai hubungan intertekstual puisi. Yuk kita bahas! Teori intertekstual adalah teori yang berkembang dari strukturalisme Prancis pada tahun 1940-an melalui kontribusi Julia Kristeva dan Mikhail Ripater. Berfokus pada hubungan antara teks dan teks lain. Kristeva melihat teks sebagai mozaik, kutipan, dan referensi, sementara Ripater menekankan pemahaman makna teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang menganalisis puisi modern dan tradisi sastra. Selanjutnya, konsep dasar teori intertekstual. Intertekstualitas menurut Pradopo mengacu pada hubungan kompleks antar teks, baik yang mendahului maupun yang mengikuti, mencerminkan bahwa setiap karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini yang berasal dari gabungan kata Latin yaitu inter dan textus, yang menggambarkan jalinan antara teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Mikhail Ripater menekankan bahwa teks baru sering sekali merupakan transformasi dari teks yang lebih awal, mengintegrasikan elemen-elemen lama dalam bentuk yang baru. Kajian intertekstual memerlukan pemahaman kontekstual mendalam, seperti yang dijelaskan Pradopo, dan mencangkup hubungan pengaruh di mana satu teks mempengaruhi yang lain, dan hubungan kebetulan di mana teks memiliki kesamaan tema tanpa pengarah langsung. Selanjutnya, prinsip intertekstual. Prinsip-prinsip intertekstualitas dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencangkup berbagai aspek intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristeva, setiap teks merupakan hasil informasi dari teks-teks sebelumnya dan berfungsi sebagai bentuk permutasi, yaitu dari teks lain. Napier mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, haplologi, excerpt, modifikasi, dan ekspansi. Pradopo juga menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan prinsip hipogram, yaitu teks yang mendasari karya-karya berikutnya. Ripater memperluas konsep ini dengan menambahkan bahwa makna karya sastra dipahami melalui hubungan dengan teks-teks terdahulu, termasuk melalui modifikasi, konversi, dan ekspansi hipogram. Prinsip intertekstualitas membantu dalam mengembangkan makna karya sastra dengan menganalisis jalinan dan pengaruh antar teks. Selanjutnya, analisis hubungan intertekstual. Pendekatan intertekstual seperti dijelaskan oleh Enzir dan Rohman pada tahun 2016 melibatkan analisis hubungan antar teks untuk memahami pembentukan makna melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama mencangkup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog antar teks dari berbagai budaya. Pembacaan berulang-ulang membantu dalam menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam, sedangkan perbandingan dan penilaian teks memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan antar teks serta interaksi mereka. Pemberian makna dilakukan dengan mempertimbangkan konteks intertekstual dan pengaruhnya terhadap pemahaman pembaca. Julia Kristeva yang mengembangkan pendekatan ini pada 1960-an menyarankan membaca teks secara berdampingan atau dengan mempertimbangkan teks lain, yaitu untuk memahami hubungan antar pengaruh teks. Pendekatan ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teks saling berhubungan dan saling membentuk makna dalam konteks yang lebih luas.
Jadi kesimpulannya adalah teori intertekstual yang muncul dari strukturalisme Prancis pada tahun 1960-an menekankan hubungan antara teks-teks yang saling berinteraksi, membentuk makna baru melalui referensi satu sama lain. Diperkenalkan oleh tokoh seperti Julia Kristeva dan Mikhail Rivater, teori ini diterapkan di Indonesia oleh Pradopo untuk menunjukkan bagaimana karya sastra modern dipengaruhi oleh tradisi lama dan konteks sosial politik. Dalam puisi-puisi Abdurrahman El-Husani seperti Tangisan Batu dan Air Mata Legenda, intertekstualitas terungkap melalui keterkaitan dengan legenda rakyat Kalimantan Selatan yang memperdalam pemahaman tentang tema, penyesalan, kasih sayang, dan juga harapan.